Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sundari dengan NIM 0704201010, kelas Biologi 1, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Junaida MPD. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kutipan. Baiklah, langsung saja kita memasuki pokok bahasan. Bahasan yang pertama tentang pengertian kutipan, yang kedua jenis kutipan, ketiga teknik mengutip dalam kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat para ahli di bidangnya, atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Oleh karena itu, kutipan didefinisikan sebagai pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seorang pengarang yang terkenal baik dalam buku ataupun majalah. Jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung, yang dimana pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Kutipan tidak langsung, yaitu pinjaman pendapat yang mengambil inti sarinya saja. Dari dua jenis kutipan tersebut dapat disampaikan bahwa kutipan langsung dan tidak langsung memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan cara mengutipnya. Kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang akan dijadikan rujukan, sedangkan kutipan tidak langsung hanya mengambil pokok pikiran atau inti sarinya saja. Teknik mengutip dari kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola penulisan yang masing-masing ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris. Maka dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Kutipan terintegrasi dengan teks. 2. Kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. 3. Jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal ini yang sama terjadi jika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi pula. 4. Mencantumkan sumber referensi. Berikut ini adalah contoh dari kutipan langsung. Adapun kutipan yang lebih dari 4 baris memiliki cara penulisan sebagai berikut. 1. Kutipan dipisahkan dari teks utama. 2. Kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. 3. Kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Teknik mengutip dari kutipan. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Yang pertama, terintegrasi dengan teks utama. 2. Tidak diapit oleh tanda kutip. 3. Teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi. Begitupun jika 1,5 atau 2 spasi. 4. Mencantumkan sumber referensi. Berikut ini adalah contoh kutipan dari kutipan tidak langsung. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumber. Catatan dalam tubuh karangan atau body note. Penggunaan body note dalam menyampaikan sumber rujukan digunakan pada artikel atau karangan yang dimuat di koran atau majalah yang tidak memungkinkan penulisan rujukan dengan pola catatan kaki. Semua itu dilakukan karena body note memudahkan dalam proses tata letak baik pada koran, majalah,
ada pada katalog buku yang lazim pada awal sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis di sini adalah halaman teks yang kita jadikan rujukan, bukan halaman karangan dalam buku tersebut. Selain 3 unsur tadi, cara penulisan BondNote selalu menggunakan tanda kurung dan tahun serta halaman yang dipisah dengan tanda titik 2. Adapun jika nama di dalam, maka di dalam tanda kurung tersebut berisi nama ditambah koma untuk kemudian ditulis tahun serta halaman yang dijeda dengan titik 2. Dan bahkan ditambah dengan nomor petunjuk dan halaman. Unsur catatan kaki dan penjelasan. 1. Nomor petunjuk. Nomor petunjuk ini letaknya di awal dengan bentuk angka Arab yang tergantung di atas dan berurutan secara berkeseimbangan. 2. Nama pengarang. Nama pengarang ini ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan dengan gelar yang tidak dicantumkan. 3. Judul karangan. Jika bersumber dari buku, maka judul tersebut dicetak miring. Dan jika bersumber dari artikel atau majalah atau koran, maka ditulis dengan tanda kutip. 4. Data kepustakaan. Meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Ketiga hal itu berbeda, berada di dalam tanda kurung dengan nama kota di awal yang diikuti dengan tanda titik 2 untuk kemudian ditulis nama penerbitnya. 5. Halaman. Halaman ditulis di akhir catatan kaki, ada yang menyingkat dalam kata halam dengan HLM atau hal, yang kemudian diikuti oleh referensi yang dirujuk. Setelah itu, barulah kemudian diakhiri dengan tanda titik. Dalam penulisan catatan kaki, tidak selamanya sumber rujukan mencantumkan seluruh unsur catatan kaki. Hal ini akan terjadi jika sumber kutipan yang dikutip lebih dari sekali. Maka kutipan selanjutnya cukup diwakili dengan istilah ibid, lodge, cheat, dan up cheat. Ibid merupakan singkatan dari ibidem yang memiliki arti pada tempat yang sama. Penulisan ibid dilakukan jika kutipan yang telah dikutip berasal dari sumber rujukan yang sama tanpa jeda oleh kutipan lain. Penulisan ibid di atas menggunakan halaman karena halaman tersebut berbeda. Jika halamannya sama, maka cukup ditulis dengan ibid. Selanjutnya adalah off cheat yang memiliki arti pada karya yang telah dikutip. Sedangkan lodge cheat berarti pada tempat yang telah dikutip. Dengan demikian jelas secara harfiah bahwa off cheat dilunakkan jika ada kutipan yang berasal dari buku dengan sumber yang sama. Akan tetapi akan dijeda oleh kutipan lain. Adapun lodge cheat digunakan jika ada kutipan yang sama dan berasal dari bukan buku, yakni bisa jurnal, majalah, koran, maupun internet. Akan tetapi telah dijeda oleh kutipan lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.